Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita bersama dalam program pemahaman Alkitab Jemaat GKI Tegalrejo pada hari Selasa, dan kita akan berPA pada sore hari ini dengan tema kekudusan anggota tubuh Kristus dari bacaan 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-20. Sebelum kita memulai PA, saya akan memimpin kita di dalam doa. Bapa, dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu datang dan pengucapan syukur atas kasih karunia yang Engkau anugerahkan bagi kami. Pada sore yang indah ini, kami anak-anak-Mu datang dan akan bersama-sama berPA, belajar memahami firman-Mu, dan terutama kami dapat melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan membaca ayat firman Tuhan sebagai bahan PA pada sore hari ini dari 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-20. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengingatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengingatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini, dan Saudari Esther akan memberikan pengantar singkat bacaan PA pada sore ini. Terima kasih Saudara Melbourne yang sudah memimpin kita dalam doa dan juga pembacaan Alkitab. Dan saya akan memberikan pengantar singkat dari teks yang akan kita hayati bersama pada sore hari ini. Kota Korintus adalah salah satu kota tua dan terkemuka di Yunani kuno. Korintus juga menjadi persinggahan lalu lintas laut internasional. Kota ini mempunyai reputasi buruk karena hal-hal yang amoral. Ada banyak kedai minuman dan banyak klub malam. Di puncak bukit Akrokorintus ada kuil Afrodit. Dalam kuil ini ada 1.000 imam wanita yang bertugas siap berhubungan badan atau bersetubuh dengan pengunjung kuil. Reputasi Korintus begitu buruk. Ungkapan berkorintus digunakan untuk praktik perbuatan amoral. Seksualitas seperti ini merupakan produk ibadat orang Korintus, khususnya ibadat kepada Dewi Afrodit. Kondisi ini menjadi latar belakang mengapa Paulus memberikan nasihat dan peringatan keras kepada orang-orang Kristen di Korintus berkenan dengan perilaku moral. Orang-orang Yunani sangat memandang rendah tubuh jasmani. Yang terpenting adalah jiwa, roh manusia, tubuh jasmani tidak bermakna apa-apa.
Paulus memang mengajarkan bahwa di dalam Kristus para pengikutnya telah dimerdekakan. Tidak ada hal yang haram bagi pengikut Kristus. Dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-12 dia mengatakan bahwa segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku tetapi tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Nah, masalah kecenderungan orang Kristen pada saat itu adalah memilih hanya bagian yang menyenangkan, yang cocok dengan keinginan mereka. Paulus menegaskan bahwa di dalam Tuhan, manusia dimaknai dalam keutuhannya. Manusia adalah makhluk yang beraga dan berjiwa sebagai suatu kesatuan yang utuh. Oleh karena itu, yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah manusia dalam keutuhannya, bukan cuma jiwa atau rohnya. Maka ketika orang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang itu termasuk tubuhnya pun adalah anggota Kristus. Dalam ayat yang ke-15, akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Jadi, tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Berarti urusan segala sesuatu halal bagiku harus ditempatkan dalam kerangka kesadaran bahwa kita seutuhnya, jiwa dan raga telah mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Paulus menegaskan dalam alasan lain mengapa sebagai para pengikut Kristus harus menjauhkan diri dari percabulan. Bahwa orang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri, yaitu dalam ayatnya yang ke-18. Percabulan berarti mencederaikan kemuliaan yang Allah berikan. Dan selanjutnya Paulus memaknai gambaran bait bahwa karena Allah telah mencurahkan Roh Kudus-Nya dan Roh Kudus diam di dalam kita, maka sesungguhnya tubuh jasmani ini telah menjadi bait Roh Kudus. Pantaskah aku melakukan percabulan sementara tubuhku ini adalah bait Roh Kudus? Paulus mengakhiri dengan mengingatkan hal yang sangat prinsip yang diambil dari hukum perbudakan Romawi. Semula kita adalah hamba atau budak dosa. Lalu Allah di dalam Yesus Kristus membayar lunas harga tebusan kita. Dia membeli kita dengan darah dan nyawanya yang Dia serahkan di atas kayu salib di Bukit Golgota. Dengan demikian, sekarang kita telah beralih menjadi milik Allah di dalam Kristus. Maka tidak ada hal lain yang sepatutnya kita lakukan kecuali memuliakan Allah dengan tubuhmu. Demikian pengantar PA hari ini, dan pertanyaan panduan akan dibagikan di grup Info GKI Tegalrejo. Selamat ber-PA, Tuhan Yesus memberkati.